Terima kasih wakaf Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati yang pertama sekali kepada ibu daripada Yayasan BMLF dan Kota Kusmonge, dan kepada guru dunia Hawaliyah dan Hawaliyah Harun, juga kepada santriwan dan santriwati yang telah hadir. Baiklah, hari ini kita datang ke dunia dengan tujuan yaitu mendoakan kepada orang-orang yang telah mewakafkan Al-Quran kepada kita, yaitu kepada Madrasah Dunia Takmiliyah Hawaliyah Harun. Nah, jadi niatkan di dalam hati. Yang pertama adalah dari Nazariyah wakaf untuk Muhammad Hashim bin Husain. Yang kedua yaitu dari Bu Dewi wakaf untuk yang pertama Dewi Kemalasari binti Sanusi AS. Yang kedua Tuku Dedi Saputra bin Almarhum Tuku Hasbi Hamid. Selanjutnya yaitu wakaf dari Bu Nur Rizki, wakaf untuk Nur Rizki Safira binti Irsyad dan Jumainiyah binti Tibantalutan. Selanjutnya yaitu wakaf dari kaknya untuk Ahmad bin Haji Muhammad Junaid dan almarhum Haji Muhammad Junaid bin Usman. Selanjutnya yaitu wakaf dari hamba Allah untuk Abdurrahman bin Hasan, dan yang sakit kita doakan supaya Allah memberikan kesembuhan kepada beliau dan kepada mereka, yaitu yang pertama sekali Ahmad bin Haji Muhammad Junaid dan Tuku Dedi Saputra bin Almarhum Syekh Hasbi Hamid. Selanjutnya yaitu wakaf Al-Quran juga kepada Ida Safriyati binti Ibrahim. Selanjutnya yaitu wakaf untuk Ridha Hardianto bin Abdul Razak dan Saifuddin bin Usman. Selanjutnya yaitu wakaf dari Rosmalia untuk Bukhari binti Tunku Usman. Dan selanjutnya yaitu wakaf Mirza Muhadir untuk Tunku Usman Daud bin Tunku Daud Syam dan Rashidah binti Tunku Abdurrahman. Dan wakaf selanjutnya yaitu dari Mursalin untuk Ibrahim bin Su'ud dan Mursalin bin Ibrahim. Dan selanjutnya wakaf untuk Junaidi yaitu Rafasah binti Tunku Ma'un. Dan wakaf dari Cudnisa untuk Al-Quran Cud Khairun Nisa binti T. Saifanur, yaitu Cud Khairun Nisa binti Tunku Saifanur. Yang kedua yaitu Novia Kartika Putri binti Muzakir. Selanjutnya yaitu wakaf Al-Quran dari Jihan Al-Fatiqah untuk Mailinda binti M. Nur Pa'oy dan Muhammad Abdul Jalil bin Abdul Jalil. Selanjutnya yaitu wakaf dari Ayah Mauliza untuk Ayah Mauliza binti Ibrahim dan Almarhum Ibrahim binti Ahmad dan Nazariyah untuk Muhammad Hashim bin Husain. Yaitu wakaf Al-Quran untuk yang kali tungku baca benar yang tanit supaya Allah memberikan pahala dan memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim liunzira qawman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Laqad Enak kuenya. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat, dikasih langkahnya yang baik untuk menuju tempat ngaji walaupun dalam keadaan libur. Tak lupa juga salawat dan salam pada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat rahmat perjuangan beliaulah maka hari ini kita dikasih kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang beragama, yang berakhlak mulia dan yang punya pribadi yang bagus. Jadi perkenalkan, nama Ibu Imtiaz Ali, ini ibu kita, dan itu ada Ibu Cut. Kami datang dari Lutfmawe mengatakan wakaf Al-Quran ke Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Harun. Sebanyak ada Al-Quran 55 Al-Quran. Kemarin udah kita antar 25, kenapa lagi Ibu sama kawan balik, sama Ibu ini balik kemari? Karena hari ini kita mau ada gelar doa bersama untuk orang yang kasih wakaf Al-Quran. Karena kebetulan yang kasih wakaf Al-Quran ini dalam keadaan sakit, mungkin ada yang kesusahan, mungkin memang minta didoain biar lebih rezekinya lagi. Karena Ibu dengar di sini banyak anak muridnya, mungkin lain kali akan dipenuhi kekurangannya. Di sini kurang lebih berapa anak muridnya? Ada sampai 100? Lebih ya, sudah sampai ya. Jadi nanti insya Allah ada berapa tahap kita kemari. Dan kebetulan hari ini hari libur sekolah, jadi Ibu minta maaf mendatangkan anak-anak Ibu ini kemari. Bilang adik-adik, anak Ibu pun udah gede, punya anak juga. Jadi anak Ibu ya kembali. Habis itu kenapa hari ini kita gelar doa sekalinya Ibu mau tanggal 26 kalian itu pernah dengar tsunami Aceh enggak? Pernah. Coba tunjuk tangan. Apa itu tsunami? Coba tunjuk tangan apa itu tsunami. Ada yang tahu nggak? Tsunami itu adalah gelombang air laut, ya, yang didatangkan dari belahan bawah bumi. Yang terjadi mungkin ada perpecahan, ada laut, ya, ada laut nih, kan? Di bawah laut itu ada apa aja? Di bawah laut itu ada ikan pertama. Habis itu ada apa lagi? Ada terumbu karang. Habis itu ada apa lagi? Ada lempengan. Nah, lempengan itulah hari tanggal 26 tahun 2004. Salam. Belum lahir. Dan semoga anak-anak Ibu ini tidak sampai merasakan tsunami yang tahun 2004 itu kita alami. Termasuk Ibu Sepuh juga ada, dia pegang video ini juga ada. Kami sempat merasakan terjadinya tsunami tahun 2004. Apa yang kami rasakan? Hari itu, tepatnya waktu tsunami itu hari Minggu. Hari Minggu pagi-pagi, kan orang suka ke laut ya. Hari Minggu
Kalau jomblang, di sini jauh ya dari laut ya. Kalau di sana di rumah itu ada jomblang namanya. Jadi pagi itu ada ikan, ikannya banyak kali di pinggir laut. Ikannya banyak kali. Nah, bisa diambil, nggak payah mancing. Biasanya kita kalau ada ikan mancing dulu nggak? Mancing dulu, pergi dulu pakai kapal, ya kan? Nggak pulang hari-hari. Tapi pada hari Minggu itu, tanggal 26 tahun 2004 itu ikannya banyak. Nggak payah dimancing, datang sendiri, lompat-lompat dia di pesisir, di pinggir laut. Air lautnya kemana? Air lautnya surut ke sana, jauh kali, surut ke sana. Nah, manusia ini, kita ini tidak pernah berpikir kalau air yang laut itu surut, itu musibah. Yang kita tahu pada saat itu adalah orang berbondong-bondong memutihkan. Ya, pada beberapa jam kemudian ada gempa. Gempanya pernah rasa gempa enggak? Enggak. Gempa itu kan, misalnya kalau ada air sumurnya tenang, sumurnya berayun, itu namanya gempa. Kalau lampu ini ada lampu gantong tenang, berarti berayun-ayun, itu yang namanya gempa. Gempa itu adalah getaran bumi yang bisa bikin retak bangunan. Nah, ini ada retak, kan? Nah, berarti ada getaran, cuman karena getarannya sedikit mungkin nggak terasa di kita. Nah, jadi pada pagi-pagi hari itu kami merasakan gempa. Gempanya kayak lagi naik ayun, cuma kok naik ayun kita duduk kan, berdiri. Di sana kita berdiri di ayun, diri lagi, jatuh yang namanya apa itu Honda, jatuh TV di rumah, kulkas jatuh, jadilah gempa. Diam kami, pikir sudah selesai. Ternyata ada gelombang kedua, itulah air laut naik berapa meter itu, sampai naik ini tenggelam semuanya yang namanya batang-batang pohon kelapa lebih lagi, ya kan? Naik mensapu semua. Terjadilah tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu menelan banyak sekali korban, ribuan korbannya, termasuk saudara-saudara dari orang tua kita. Mungkin ada saudara mama, saudara ayah, ya kan? Saudara semuanya, yang namanya kita seiman. Kalau kita baca doa, ya Allah ampunilah umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu ditanam pada saat kita berdoa. Jadi kita khusus berdoa itu bukan hanya untuk orang tua aja, bukan untuk diri sendiri aja, tapi untuk seluruh umat Islam. Nah, ya kan? Jadi hari ini Ibu sekalian meminta doa untuk para pewakaf. Kita adakan doa segala arwah, masuk untuk yang sudah diambil melalui musibah tsunami. Jadi Tungku sudah bisa baca Yasin ya. Doa. Boleh Bu, kalau kita baca Yasin ya. Boleh. Ya. Semoga arwah semua